Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahyudi dengan NIM 205231267, kelas Perbankan Syariah 4G. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter. Apa itu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter? Yang pertama, kita akan membahas tentang kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mempengaruhi sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran pada APBN. Semua kebijakan yang berkaitan dengan APBN digolongkan sebagai kebijakan fiskal. Misalnya, kebijakan bidang perpajakan, utang luar negeri, maupun peningkatan pengeluaran pemerintah. Selanjutnya, pemerintah dalam menghadapi defisit anggaran memerlukan kebijakan fiskal, diantaranya yaitu yang pertama ada pajak, yang kedua mencetak uang baru, yang ketiga pinjaman masyarakat luar negeri, dan yang keempat pinjaman masyarakat luar negeri. Jenis-jenis kebijakan fiskal, yang pertama ada kebijakan fiskal ekspansif, yaitu kebijakan yang diambil pemerintah saat ekonomi melemah dengan menaikkan anggaran belanja serta menurunkan atau meniadakan pajak bagi sektor tertentu. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan produk domestik dan menurunkan angka pengangguran. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif adalah pengurangan belanja pemerintah atau peningkatan pajak yang dirancang untuk menurunkan permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengontrol inflasi. Yang ketiga, kebijakan fiskal disengaja. Kebijakan fiskal disengaja adalah kebijakan manipulasi anggaran negara. Fungsi kebijakan ini adalah untuk menghadapi masalah tertentu, misalnya pandemi seperti saat kemarin 2020 dan krisis ekonomi. Yang keempat, ada kebijakan fiskal tak disengaja, yaitu kebijakan berupa penetapan keputusan untuk melindungi stabilitas ekonomi sektor non-pemerintahan. Contohnya, penetapan harga eceran tertinggi. Selanjutnya, kita masuk ke kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah untuk mengendalikan perekonomian melalui jumlah uang yang beredar yang dilakukan oleh bank sentral. Dalam mengendalikan bank sentral, ada beberapa instrumen kebijakan moneter, yaitu yang pertama instrumen kuantitatif dan yang kedua instrumen kualitatif. Dalam mengendalikan bank sentral, ada beberapa instrumen kebijakan moneter, yaitu instrumen kuantitatif dan instrumen kualitatif. Berikut ini adalah instrumen tersebut. Yang pertama ada operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka dilakukan dengan cara membeli atau menjual surat berharga milik pemerintah. Saat Bank Indonesia ingin mengurangi peredaran uang, maka pemerintah menjual surat berharga. Sebaliknya, ketika peredaran uang harus ditingkatkan, maka pemerintah membeli surat berharga. Yang kedua, ada kebijakan diskonto, merupakan instrumen kebijakan moneter yang ditetapkan bank sentral dengan menaikkan suku bunga untuk mengatasi inflasi dan menurunkan suku bunga untuk mendorong bank umum untuk meminjam dana yang lebih banyak. Yang ketiga, tingkat cadangan wajib. Dalam kondisi perekonomian yang mengalami kelesuan, maka bank sentral sebaiknya menurunkan persentase cadangan wajib bank umum. Sebaliknya, dalam kondisi perekonomian overemployment, maka seharusnya bank sentral menaikkan persentase cadangan wajib bank umum. Yang keempat, kredit selektif. Pemerintah dapat menggunakan instrumen kebijakan ini untuk melakukan pengawasan pada bank umum mengenai penyaluran kredit dan jenis investasi yang dilakukan sesuai dengan keinginan pemerintah. Yang terakhir ada rujukan moral. Dalam kebijakan rujukan moral, pemerintah
tidak mewajibkan bank umum untuk mengikuti aturan yang ditetapkan oleh bank sentral. Bank sentral hanya memberikan himbauan pada bank umum untuk membantu pemerintah melaksanakan program tertentu yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Yang selanjutnya ada tujuan kebijakan moneter. Tujuan dari kebijakan moneter adalah untuk mensejahterakan rakyat dengan cara menaikkan perekonomian Indonesia, meminimalisir pengangguran, serta mengatur mata uang dalam suatu negara. Tetapi tidak selalu terpaku dengan satu tujuan, karena tujuan kebijakan moneter tidak statis, namun bersifat dinamis karena selalu disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian suatu negara. Contohnya, inflasi, nilai tukar mata uang, dan memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada salahnya, jangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.